Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo semuanya, di sini ada yang udah pernah dengar belum sih tentang pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa adalah salah satu peperangan penting yang terjadi pasca proklamasi, yakni peperangan yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nah, di video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Palagan Ambarawa. Jadi, simak baik-baik ya. Yang pertama, yaitu latar belakangnya. Pada 20 November 1945, pasukan sekutu bersama tentara Nica datang ke Indonesia, tepatnya di Semarang, Jawa Tengah, dengan tujuan untuk mengurus pembebasan tawanan perang Jepang. Mereka awalnya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro. Hal ini dikarenakan Gubernur Wongsonegoro tidak melihat adanya niat jahat dari sekutu yang hendak membebaskan tawanan perang Jepang di Indonesia. Gubernur Wongsonegoro bahkan memberikan keleluasaan pada sekutu untuk bergerak sampai ke Magelang. Namun, pada saat itu, para tawanan perang yang dibebaskan sekutu mulai dipersenjatai dan dikenakan pakaian militer lengkap. Awal pertempuran, setibanya pasukan sekutu di Magelang, mereka malah bertindak seperti penguasa. Tentara sekutu mencoba melucuti dan menangkapi TKR Indonesia. Kericuhan yang dibuat oleh tentara sekutu menimbulkan keresahan di antara masyarakat Magelang. Sehingga kemudian terjadi perlawanan oleh rakyat. Pada 28 November 1945, TKR Kedul yang dipimpin Letkol Isdiman dan TKR Yogyakarta yang dipimpin Owemar Slamet datang ke Magelang untuk membantu perang yang terjadi di Magelang. Perang ini bertahan selama 3 hari, yakni dari 28 Oktober sampai 2 November 1945, di mana Insinyur Soekarno ikut turun tangan membereskan kekacauan yang terjadi dengan mengadakan perundingan dengan Brighton Battle. Adanya perundingan ini berhasil mendinginkan perang yang terjadi di Magelang selama beberapa waktu. Isi perundingan ini adalah gencatan senjata antara tentara sekutu dan TKR. Selanjutnya, pelanggaran perjanjian. Pasukan sekutu melanggar hasil perjanjiannya tak lama setelah perundingan yang dilakukan oleh Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle. Mereka kembali menyerang TKR di Magelang sehingga timbul kembali peperangan. Namun, peperangan ini berhasil mendesak tentara sekutu. Sehingga kemudian pada tanggal 20 November 1945, mereka memutuskan untuk mundur secara diam-diam ke Ambarawa. Di Ambarawa pun terjadi perlawanan yang dilakukan oleh TKR dan laskar-laskar rakyat. Di peperangan ini, tentara sekutu memanggil bala bantuan melalui jalur udara, sehingga dapat menghentikan sejenak serangan rakyat Indonesia
serta menggugurkan Letkol Isdiman pada tanggal 26 November 1945. Gugurnya Letkol Isdiman menyalakan amarah Panglima Besar Jenderal Sudirman dari Divisi 5 Purwokerto. Jenderal Sudirman yang merasa kehilangan salah satu perwira terbaiknya, memutuskan untuk ikut turun tangan secara langsung dalam memerangi pasukan sekutu. Lalu pada tanggal 11 Desember 1945, Jenderal Sudirman mengadakan rapat dengan para pimpinan TKR dan laskar-laskar dari Ambarawa dan berbagai wilayah lain di Jawa Tengah. Rapat ini diadakan untuk mendiskusikan strategi atau taktik yang akan digunakan untuk menggempur pasukan sekutu di Ambarawa. Taktik yang akan digunakan oleh Jenderal Sudirman ini disebut supit urang, yakni mengepung dan memerangkap musuh dengan menyerbu atau menjepit dari segala arah. Dalam pertempuran ini, posisi Letkol Isdiman digantikan oleh Jenderal Gatot Subroto. Selanjutnya adalah akhir pertempuran. Pertempuran Ambarawa berlangsung selama 4 hari dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Pihak Indonesia berhasil merebut dan menguasai kembali jalan raya Semarang-Ambarawa. Akhir dari pertempuran ini ditandai dari kemenangan TKR di pertempuran yang terjadi di Benteng William, yang menandakan kemenangan Indonesia atas sekutu. Pertempuran ini berakhir setelah pasukan sekutu akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mundur setelah kehilangan banyak tentaranya. Meski begitu, masih lebih banyak korban yang jatuh dalam pasukan TKR dibandingkan di dalam pasukan sekutu. Makna pertempuran. Pertempuran Ambarawa merupakan bentuk ketahanan dan keberanian pasukan Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaannya. Kemenangan dalam peperangan ini menegaskan komitmen dan semangat rakyat Indonesia dan dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dari ancaman asing, bahkan apabila harus kehilangan nyawa mereka. Untuk mengenang peperangan ini, dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa di Semarang. Monumen ini diresmikan pada tanggal 15 Desember 1973 oleh Soeharto, bertepatan dengan tanggal berakhirnya pertempuran. Dalam pertempuran ini terdapat 7 tokoh penting Palagan Ambarawa. Yang pertama ada Jenderal Sudirman, yang kedua Letkol Isdiman, ketiga Gatot Subroto, keempat Surono Reksodimejo, yang kelima Letkol Sarbini Martohi Diharjo, yang keenam Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan yang ketujuh GP Hajati Kusumo.